Mohon izin Mbak juga kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Ini maraton sebenarnya di tim Propom maraton karena tadi pagi sampai dengan menjelang Jumatan. Aku ya maraton teko Jogja lho langsung nang Cangkurejo. Jadi itu sesi kedua pembahasan rancangan peraturan bupati, kebijakan daerah keluar dari kebanyakan dari ruangan ini memang kebijakan pemerintah kabupaten Gresik, karena memang biasanya kita bahas pergub itu biasanya di ruangan ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi merumuskan kebijakan-kebijakan penting yang pro rakyat, tidak lain tidak bukan agar pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat itu biar bisa terlaksana dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang rancangan peraturan bupati yang diusulkan oleh Dinas CKPKP, yaitu pedoman pelaksanaan bantuan stimulan material, pedoman pelaksanaan pemberian bantuan stimulan material RTLH dan PSU perumahan permukiman, gitu. Jadi ini ada dua objek, gitu ya. Objek pertama adalah RTLH dan objek kedua adalah PSU perumahan permukiman. Nanti dijelaskan sama Bu Farida dua objek ini seperti apa, detailnya seperti apa. Informasi terlebih dahulu bahwa rancangan peraturan bupati ini sudah kita susun dengan insya Allah sudah sangat detail, intens. Beberapa kali kita lakukan pembahasan di internal bagian hukum, baik itu kami dengan CK maupun sudah pernah mengundang BPKD dulu yang sama Bunda itu sudah pernah kita undang juga. Yang pasti jangan terjebak dengan RTLH yang sudah biasa kita laksanakan sesuai dengan Pergub berapa tadi? 36/2025. Ini sangat berbeda, gitu ya. 36/2025 sangat berbeda. Sebenarnya Pergub 36/2025 juga diusulkan untuk dilakukan perubahan, cuman memang materinya belum fix, gitu ya. Kebijakannya belum fix di tataran pelaksana CKPKP, akhirnya tidak kita lanjutkan dulu. Tapi ini ongoing progress, masih tetap progress ya, masih tetap progress. Sangat berbeda dengan kebijakan pemerintah daerah yang sebelumnya, gitu. Jadi ini pemberian bantuan stimulan material. Nah, kata kuncinya di situ. Untuk RTLH dan prasarana sarana utilitas perumahan permukiman. Bedanya di situ memang by konsep memang berbeda. Jadi ini memang diusulkan agar ada sedikit fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas tanggung jawabnya CKPKP untuk pelaksanaan pemenuhan urusan wajib ya? Urusan wajibnya pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh CKPKP. Sebelum nanti CKPKP memaparkan apa saja ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini, mohon kesediaan Pak Sekretaris Daerah yang memang sengaja settingannya hari ini siang biar Pak Sekda memang biar bisa datang, gitu, karena kami memahami bahwa ini adalah kebijakan baru yang nanti bersinggungan erat dengan
urusan pemerintahan bersinggungan dengan skema pengelolaan keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah hari ini, tentang apa itu tagging penandaan untuk urusan rumah tidak layak huni sebagai urusan wajib, apakah ini tagging atau tidak, itu nanti yang termasuk kebijakan-kebijakan itu yang mau kita ketahui begitu. Sebelum CK, kami mohon perkenan Pak Sekda untuk memberikan arahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Asisten 1, Pak Kakak, dan juga peserta rapat koordinasi. Pada kesempatan ini mungkin beberapa hal yang poin-poin yang perlu kita koordinasikan bersama. Yang pertama, anggaran kita terbatas. Kemarin di pusat lewat kegiatan di Jogja, salah satu yang menjadi poin pokok untuk kita berproses di daerah adalah efektif dan efisiennya anggaran. Artinya anggaran itu harus tepat sasaran. Dan yang kedua terkait dengan konsep untuk peningkatan pendapatan dari alternatif yang lain dan proses kegiatan seperti KPBU dan sebagainya untuk penganggaran di luar KPBU. Nah, menarik untuk yang efektivitas terkait dengan penganggaran, beberapa hal ya yang saya lihat Pak Bupati itu harapannya terkait dengan bantalan sosial itu harus dikurangi. Efektivitas anggaran terkait dengan bantalan sosial yang dikurangi akan berdampak, kenaknya itu bukan di UPD, bukan di PON yang melaksanakan, bukan di kecamatan, bukan di bagian, tapi kenaknya itu di Pak Bupati. Salah satu contoh kemarin terkait dengan belanja kurban. Kurban itu cuma dianggarkan 12, yang 2 untuk acara hall berarti 310. Yang minta belum yang lain-lain, itu sudah 7 dari unsur Forkopimda. Sehingga Pak Bupati mengharapkan di tahun depan bisa untuk sapi 50 wis ojo ate dinyang, karena memang ada banyak aktivitas kegiatan yang masuknya ke Pak Bupati untuk berproses, memang itu segera dilaksanakan karena itu berhubungan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua ya terkait dengan rumah untuk RTLH ya. Jadi RTLH ini memang seperti disampaikan di oleh Mas Pram tadi ya, bahwa yang terencana itu diagendakan atau diproses untuk pengusulannya di tahun sebelumnya. Kemudian apabila tidak diusulkan itu masuk di BTT dengan konsep bantuan sosial tidak terencana. Nah, permasalahannya sekarang apabila ada kondisi di mana Pak Bupati, Pak Wagub, atau mungkin Pak Camat, atau mungkin Pak Dinas dan sebagainya yang berhubungan dengan masyarakat, dan ada permasalahan yang di masyarakat yang memang harus segera ditangani. Contoh, ada bangunan tiba-tiba ambruk. Ini saya kira mungkin bukan bukan untuk rumah saja, tapi contoh mungkin yang ada hubungannya dengan sekolah, bukan sekolah negeri ya, tapi sekolah swasta misalkan, atau mungkin PAUD, atau yang ada hubungannya dengan TK Dharma Wanita di kecamatan, yang notabene anggaran dari kita apakah masuk sampai ke sana atau enggak ada, tapi pada saat ada sumbangsih dari pemerintah terkait dengan kejadian tersebut, contoh misalkan genteng, gentengnya tak bantu, jadi konsepnya itu semacam stimulan untuk material yang memang dibutuhkan segera. Atau mungkin kena angin puting beliung, sing ngentek biasanya apa ya gentengnya, karena angin itu kan sifatnya memutar dan memilin. Kalau puting beliung itu seperti itu, memutar memilin sehingga terus habis itu terlempar.
sehingga yang paling banyak diderita oleh masyarakat, apakah itu kaya atau miskin atau sedengan, itu adalah genteng ya, sing hilang. Begitu terlempar ya otomatis pecah. Dan ini yang harus peran dari pemerintah masuk di konsep kejadian-kejadian tersebut itu saya rasa mungkin perlu diinginkan. Yang pertama itu, yang kedua mungkin karena banjir ya, bencana ini memang ada yang berhubungan dengan kondisi darurat yang dipenuhi dari BPBD. Tapi yang misalkan posisinya harus nunggu, jadi bantuan-bantuan yang sifatnya memang tidak bisa ditunggu. Misalkan pada kondisi tertentu, terus habis itu bangunan itu memang kalau BPBD kan lebih mengarah ke yang sifatnya temporary ya. Jadi misalkan tenda dan sebagainya. Tapi yang sifatnya permanen untuk ini, pokoknya ono. Aku ngenteni BTT segala macam, kadang-kadang nggak segera dimaksimalkan, dan itu menyebabkan mereka itu akhirnya gini lah, yo aku duwe pemerintah tapi kok gak ada support kayak dengan hal ini. Ini mungkin bisa menjadi satu klausul yang harus kita rangkum dalam pergub tertentu ya. Jadi di luar yang bantuan sosial terencana atau yang tidak terencana, tapi kita sifatnya itu sporadis. Pada konteks bupati ada aktivitas atau mungkin pejabat ada aktivitas dan memang ada kebutuhan di situ. Saya kira mungkin perlu implementasi pendetilan ya. Apakah di poin-poin tertentu saja yang harus kita masukkan di stimulan material. Salah satu contoh ya, genteng atau bata atau semen atau pasir, atau jadi sifatnya material-material baku yang sifatnya bisa diinikan. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan ini tidak masuk dalam konteks ini. Jadi lebih mengarah nanti untuk pelaksanaan dan sebagainya biar masyarakat peran dari ini, misalkan Pak Bupati, wis yo tak sumbang semen 20 sak. Ya sudah, berarti material simulan yang diberikan kepada yang kena musibah atau apapun atau bencana sosial dan sebagainya itu bisa. Salah satu contoh lagi ono tawuran terus mari ngono apa jenenge lempar-lemparan terus ngenai rumahnya orang. Terus habis itu materialnya rusak, rumahnya rusak dan butuh apa? Oh ternyata sih sebetulnya kocok ternyata, kocoknya rusak dan sebagainya. Ya monggo, ini mungkin bisa menjadi konsep dalam lingkup yang akan ditangani di sini. Intinya apa sih? Pada saat kita ada pergub, apa yang kita lakukan itu sudah terwadahi di regulasinya, dan implementasinya seperti apa mungkin nanti bisa kita maksimalkan seperti itu. Itu saya kira mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi lingkup ini penting untuk kita bahas. Kemudian dari lingkup itu baru muncul jenis material stimulan seperti apa, mekanismenya seperti apa. Tentunya pedoman ini nanti akan ada tambahan SOP. SOP ini yang pertama itu OP di mana yang melaksanakan, apakah hanya di CKPKP aja. Kemudian konsep untuk SOP-nya apabila terjadi suatu kondisi, implementasi sampai diberikan itu seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di prolog untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan ke Pak Anu, Mas Bas. Ya, terima kasih Pak Sekda. Saya kira clear ya arahan dari Pak Sekda. Meskipun saya tidak tahu nanti mungkin ada tambahan-tambahan, bisa jadi tambahan termasuk yang tadi itu. Kalau kita di sini sepertinya ruang lingkupnya ya untuk rumah dan PSU ya, PSU. Nah, bagaimana
Untuk contoh tadi ada sekolah, ada apa kayak gitu-gitu itu nanti konsepnya apakah memungkinkan dimasukkan di sini atau seperti apa nanti mohon penjelasan dari Bu Farida. Yang pasti mohon kami serahkan ke Bu Farida dulu ya Pak Cek untuk menjelaskan skema Pergub ini seperti apa, terutama di ruang lingkupnya apa aja yang diatur, dijelasin aja secara detail dulu, urut begitu ya ruang lingkupnya biar enggak kebolak-balik begitu. Wajarnya nanti baru bicara ini nanti nanyanya di belakang yang sudah ada jawabannya di belakang. Nah itu kami harap Bu Farida nanti bisa menjelaskan ruang lingkupnya itu secara detail, modelnya seperti apa, kerangka, outline dari peraturan bupati ini. Monggo Bu Farida. Terima kasih. Saudara Menagih. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali ini hari ini dibahas Pak Pram. Semoga ini kelihatannya sudah menyeluruh ini kemarin kita bahas. Kemudian saya akan matur ke Pak Sekjen sambil mungkin sedikit menjelaskan tentang Pergub ini. Jadi betul memang Pergub ini untuk mengatur tentang pelaksanaan gagal stimulan Pak. Memang biasa kita sering hadapi di lapangan yang belum ada pedomannya. Kami juga sudah sering berkolaborasi dengan dinas perempuan itu KPBK, kemudian dinas kesehatan, mau yang sakit kemudian tidak layak rumahnya juga kita bantu dengan material atau sebelumnya. Kemudian kita juga ikut di program layak anak, layak lansia, kemudian juga di posyandu 6 pilar itu juga menyebut RPLH yang itu biasanya tidak direncanakan, tapi ada informasi bahwa ada rumah tidak layak seperti itu. Jadi itu mungkin bisa masuk juga seperti itu. Dan juga di lapangan kita juga sering ada permohonan untuk bantuan mungkin perbaikan yang tidak banyak gitu, seperti contoh juga kita sudah ada 3 proposal seperti itu. Jadi tadi belum saya lanjutin kalau ini belum ada. Dan juga seperti kemarin Pak Soleh yang saya gitu banyak. Nah ini tadi Pak Sek kami melaporkan bahwa di Pergub ini tidak mencakup rusak yang karena bencana. Jadi yang karena bencana mungkin nanti ada pembahasan sendiri dengan Pak Cahyo menempatkannya mereka. Ya. Jadi ini yang benar-benar rusak karena bukan bencana. Ya karena lapuk, karena tua, karena nggak mampu gitu. Tapi jadi kita memang dibatasi di datasen desil 1 sampai 4 saja. Ini masuk soya. Jadi kalau yang bencana kan tidak membatasi desil ya Pak. Jadi itu ya di rekomendasi itu Pak saya ada rencana atau panitia sendiri untuk yang bencana tapi yang maksudnya yang mendadak kayak gini gitu. Jadi ini memang tidak termasuk yang bencana seperti itu. Kemudian non bencana ya Pak. Jadi non bencana dan dibatasi desil 1 sampai 4 yang di sini. Ya kalau sikap kan itu database kami. Ya. Nah, terus kalau tentang PSU kalau menurut definisinya itu bisa masuk. Jadi kalau PSU itu kan prasarana sarana utilitas umum yang di perumahan dan perumahan ada kelengkapan dasar fisik, bisa jalan, saluran, fasilitas, kemudian RW. Saiki PSU itu masuk nanggone bidani sapa? Kalau PSU dibaca yang perumahan. Tapi kalau yang di pemukiman jadi yang ini permukiman. Ya di saya Pak, kalau di kawasan.
Jadi kalau permukiman ini posisi sekarang kan posisi sekarang itu BK itu sudah sangat dibatasi sekali. Kalau memang konsepnya PSU yang ada di permukiman ada, berarti konsepnya ini bantuan berupa material. Misalkan jalan rusak cuma 2 meter persegi aja, ya itu apa? Semen, romsak, kemudian pasir sama kerikil, ya sudah itu. Kayak versi kayak gitu. Iya, tapi kalau ini dimasukkan di konsep yang melaksanakan dari desa, ini mekanismenya koyo apa? Ini akan sulit juga. Pertanggungjawabannya sampai itu terus apa? Kan seperti itu. Yang melaksanakan memang deh. Jadi kita memang beli materialnya, SPC-nya ya cuman nota saja. Jadi ada kita lampiri laporan pertanggungjawaban, kemudian serah terima dan foto setelah dibangun seperti itu. Ya, ini kan berarti hampir sama seperti BK, tapi gak ono ongkos tukang nih, gak ono apa, sampai cuma kayak material tok. Seperti itu ya. Berarti ini bukan perumahan, ini pemukiman. Pemukiman ya Pak. Kalau perumahan, gini ya. bedanya ya. Kalau perumahan PSU yang sudah diserahkan itu menjadi milik pemerintah daerah, berarti gak iso sama stimulan iki wong aset itu milik sampean dhewe. Tapi kalau permukiman iya, setuju ya. Oh, dilanjut. Bukan perumahan ya, tapi Baik. Jadi nanti kalau ini memang judulnya memang utilitas perumahan dan permukiman itu ada yang kurang tepat ya? beda. Ya. Kalau perumahan kan wis jelas itu Diserahkan ke menjadi kita, ya. aset itu adalah aset milik pemerintah daerah. Tapi kalau permukiman kan Itu aset tidak milik desa. bisa kita bantu untuk mekanisme tidak bisa. Enggak ya, sampai itu dua aset ya sampai anjingnya berproses di situ. Biasanya ya satgas kita yang betul itu Iya. aja. Gitu. Bisa satgas itu. Iya, berarti artinya tidak lewat melalui judul ini. Ya. Jadi kalau perumahan memang kita termasuk juga pemeliharaan apa ya? Ya nomenklatur keliru ngono Oh, ya, iya. Pak. Soalnya aset milik sampean dhewe, Ya. nek sampean ngekekno nanggone masyarakat terus tak kei material Ya. terus tanggung jawabnya sampean niku apa? Bagaimana Kalau yang permukiman ya memang asetnya milik desa, Ya. masyarakat ini. Aku pakai bantuan stimulan berupa material yang sampean butuhno. Pak, saya kebutuhannya ternyata luasannya sekian, yang dibutuhkan ini. Dimasukkan dalam konsep LAB-nya, diberikan pertanggungjawabannya mereka melaksanakan, nggak apa-apa. Itu kan sesuai dengan konsep untuk bantuan stimulan ini. Jadi kalau perumahan yang nanti kita kalau perumahannya belum diserahkan berarti tidak punya. Kalau belum diserahkan, tanggung jawabnya pengembang. Masih dengan sudah jelas ini. Ya. Pak. Ya. Jadi saya rasa itu Pak, kalau kita mengenai apa ya? Mekanismenya simpel, yaitu tadi cuman kita memberikan material maksimal 10 juta, pertanggungjawabannya hanya kuota saja kwitansi. Dan kalau untuk fasilitas PSU itu bisa menjangkau, karena definisi PSU itu termasuk juga PSU itu termasuk juga sarana dan prasarana. Mari kita bantu buat cukup juga sumber-sumber sama ya. Saya terbaik. Ini loh rumah Makam yang keramat. agak keramat itu. Ya, tapi ya di bawah sekarang masih kita bikinkan apa namanya? Itu dari anggaran itu juga. Iya, tapi yang baru lalu. Kalau saya sih sebaiknya materialnya itu dibatasi. Bisa semen, bisa kerikil, bisa pasir, bisa genteng, atau batarinya. Kemarin kita pernah juga nih, kayu dan juga dinding kasih pot.
ya boleh lah tambah itu. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan nanti banyak nanti materialnya yang dia sama siapkan. Sama batasi ya itu bangku mana lo ada. Di Pergub ini nanti juga ada batasannya. Material yang dikunci adalah material ini. Aku kayak material yang gak iso. Misalnya ya pintu, sak grendele, sak gemboknya, sak kunci ini segala macam. Terus kedua kan lo ngekei anu lah, bantuan sosial terencana. Monggo nek iki misalkan lebih dikurangi lagi nggak apa-apa. Enggak. Apa ini kan konsepnya kita ngasih bantuan kita itu ada dari pemerintah, tapi ada batasannya. Ada batasannya. Itu loh aku mak iso iki tok, liyan iki gak iso. Ada wis dibatasi. Kalau tidak. Kemarin itu ada Pak, di situ sudah kami lansirkan, cuman yang kami sebutkan itu menyesuaikan dengan yang ada di DPA. DPA, waktu itu dihukum. Nah, di sini memang ada di terakhir ya kita tambahin ya. Iya. Kalau yang ada tambahan terakhir itu permintaan dari gratis itu ada tambahannya yang nomor 9 itu tambahannya gratis itu Pak. Minta ditambahin itu. Nah ya makanya ada memang sudah kita tentukan Pak Cedra. Ini cuman di terakhir ini itu memang ditambahkan material lainnya sesuai kebutuhan. Jadi ini bisa ditambahkan yang lebih fleksibel. Apa kalau memang DPA-nya memungkinkan dia bisa menambahkan. Sekarang gini, DPA sampean itu gelondongan apa enggak? Nah, gak gelondongan. Ya, nek gak gelondongan rinci, apakah yang di lapangan itu butuh itu apa enggak? Ojo kaya BPBD mana loh? BPBD itu kemarin temuannya BPK ya seperti itu. Pada saat sudah disiapkan, ternyata sampai akhir tahun itu gak butuh. Mlebu nang ngene gudang, dipleton. Lho ini apa itu? Tapi kan tidak dibeli. Kalau ini kan tidak dibeli. Jadi mereka menyiapkan itu tidak dibeli dulu sebelum ada permohonan. Gitu, tidak stok kan? Sebelum ada permohonan. Kalau semua ada permohonan, baru proses pengadaan barang jasanya jalan, begitu kan? Memang Jadi tidak menumpuk. DPA apa itu? Si nomor 9 itu apa? Nah, Jadi ini memang nomor 9 itu apa? ini Kan menyesuaikan. kita nggak tahu, istilahnya jangan nyata butuhnya itu keramik misalnya, tapi DPA sampean kan gelondongan. Kalau DPA itu rinci kan? Iya Pak, Rinci, kan? 1 sampai 8 itu juga. Saya rinci Pak. Nah, yo kalau rinci oke ya siki, yo wis iku. Saiki yang 9 istilahnya deh loh. Iki barang ini mengada-ada. Sama niku digawe gelondongan. Tapi apabila ternyata itu akhirnya berdampak jadi temuan, lapo? Wis iki ae sih siapa wis mari. Gak usah liane. Enggak, DPA sama dulu, iso apa enggak? Dengan konsep 9 itu, nomor 9 itu, bisa apa enggak? Iya kan, Nah, enggak. maksudnya kan kalau apa ya? Pokoknya nomor rekeningnya material kan memang udah dirinci ini karena perencanaan itu kan harus ada harga terus kita harus ada. Ya, lah iya, Nah, lah iya. tapi nanti kan bisa pakai rekening material. Enggak, DPA kan 1 tahun ke depan ya, ini aku gawe rancangan. Iya. Aku butuh keramik itu 100 dus. Terus mari ngono, ini kan di DPA kita 100 dus. Butuh lemnya, butuh semen khusus untuk diki dan sebagainya. Ternyata tahun depannya itu gak ada sih butuh keramik. Padahal sampai ini harus ngelpon nang DPA sampean untuk yang atom nomor 9. Apa enggak lebih baik yang memang dibutuhkan pada konteks kita ini yang ada hubungannya dengan kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan ya yang memang umum di ini misalnya pasir, kerikil, stensel itu ya stensel malah kau nak sama nih Ya ini kurang nih. iya yang Intinya 20. hal itu misalkan bata ringan atau
batu bata, gak apa-apa jangan masukkan, tapi clear jelas. Dalam kita nulis di DPR kan harus ada barang, harus ada angka. Tapi rekening itu kan mungkin bisa fleksibel untuk beli gitu, Pak. Biasanya gitu. Ya, maksudnya Kau percaya kalau sih melok tadi. perjalanan dinas kan Nah, itu sih. satu. Sama cerita nih. DPA itu ya apa? Kan gak mungkin bikin gelondongan kayak ini nanti dipreksone ya apa itu? Ini golongan nggak bisa karena kita nggak bisa material 500 juta kan nggak kan kita mesti ada Terus ujian. Mbak Desi, cerita Mbak Desi. Gimana? SPD kita itu seperti apa sih? SPD kita kan nggak mungkin. Makanya kalau saya ya material yang utama aja yang kita masukkan di situ. Di luar itu kan harganya jelas, volumenya nanti berapa dan sebagainya membuktikan itu nanti yang bisa kita isi. Ya kita agak sedikit sih nanti kita coba kita kalau ini kan nggak orang dari pasar Loh, makanya ini klausul ini apakah 20 klausul kan? 20 klausul tapi ini jelas-jelas memang pada saat ya, ini semua pihak ya mau Dasil 1 sampai Dasil 4 itu mau di Bawean, mau dimanapun itu bisa kita konsep untuk kasihkan. Tapi pada saat klausul itu gak jelas, sampai anjing dewe melaksanakan itu. Bukan kita ini menghambat ya. Ada hutan gini. Ikut dibutuhkan apa gak sih aslinya? Kan kita nggak tahu juga. Tapi kalau ini misalkan butuh semen ya, butuh pasir ya, butuh kerikil ya, butuh cor ya. Besi misalkan, besi seperti apa? Nah, besi misalnya kayak ini, wah ini besi 6, besi 8, besi 10, gak usah ini urusan ini nggak apa-apa. Misalkan genteng itu juga ono ya. Kemarin banyak mintanya bulan genteng soalnya Pak. Makanya saya masukkan asbes itu karena berapa kali itu mintanya. Oh, minta asbes, seng gelombang, asbes gelombang. Iki minta asbes gelombang. Iya. Ya, Nah, kalau asbes itu berarti ada coding, ada coding. Codingnya gak ono loh sama Iya, nih. Pak. Berarti boleh saya ganti rinciannya boleh diganti. Boleh, disesuaikan lagi. boleh. Pokoknya sampai yang butuh itu apa? Ini sama lebokno. Tapi kalau klausul nomor 9 saya nggak setuju. Jadi begini. ya nanti ditambahin di sini. Maka ini cuma Mbak Santi cuma menyesuaikan DPA yang ada. Maka kita ambil bukan menyesuaikan uangnya sekarang. Mbak Peggy mungkin saya lebih ini menanyakan yang terkait dengan material yang asbes itu. Jadi kalau saya itu kalau di ini apa material untuk syarat rumah layak huni itu kan sebenarnya asbes itu justru tidak diperbolehkan karena aspek kesehatan gitu. Jadi harapannya itu harusnya dan jadi harusnya itu dari dinas teknis mengarahkan bahan-bahan material yang memang sesuai dengan standar SNI, sesuai dengan aturan Kementerian PUPR. Sebelum ada program itu memang standarisasinya seperti itu. Oke. Sama DPA-nya, belanjanya. Mohon izin, mohon penjelasan lagi, maksudnya terkait BPA tapi harapannya mau ditinggalkan gitu atau seperti apa Bu? Nggak, maksudnya kalau pokoknya saya tulisnya itu usul, tapi saya belanjanya sembako itu bisa nggak? Kan dengan rekening yang sama. Nek sampean asbes gelombang itu gak butuh usuk, sing butuh itu coding. Kita pernah di sini. Ya, itu coding apa butuh usuk? Oke. Iki asbes gede, kayak kayu sampai usuk ya. Pak, kalau ini pergub ini kan sebagai dasar ya, mungkin agak rinci, tapi nanti DPA-nya menyesuaikan pergub Ya itu apa? makanya biar Ya. dari CKPKP aja. Jadi maksudnya Pak Sikra memang seperti itu. Jadi kita rigidkan, kita lebih rigidkan, tapi ini sifatnya close list begitu. Nah, close list itu kalau semuanya dengan rigidkan sampai 20 jenis begitu ya. Close list di 20 jenis ini saja. Mau diambil yang mana disesuaikan dengan kebutuhan apa DPA-nya, kemungkinan belanjanya dengan maksimal berapa, jumlah kemampuan anggarannya berapa, perkiraan perkiraan
volumenya seperti apa, tapi ini di close list-kan, jangan malah dibuka gitu. Ngerti gitu? Ya. Jadi oke, nanti ditambahkan nanti ada catatan ya Ki. Catatan sesuai ketersediaan dalam dokumen perencanaan anggaran kegiatan berkenaan. Nanti di bawahnya di situ dikasih catatan seperti itu. Artinya itu close list. Sudah tidak? Verifikasi. Mbak Nur, ini. Kalau itu ngomong ya. Ini saya apa contoh ya, contoh. Sama yang melakukan PSU. PSU itu kebutuhannya apa? Ini kan jalan. Jalan itu bisa jalan cor, jalan aspal, jalan paving. Paving itu malah kawan. Pak ya lucu loh, sama dia ngusul itu tapi sing sama lebono itu musuh keren. Ini masuk baru RTA aja. Ini baru RTA. Nah, untuk yang PSU, Ki cek di pasal berapa Ki? Ada kok? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan, sebenarnya tidak banyak. Bahan yang di Nah itu kayak gini aja. Jadi kita itu membantu boleh, tapi dibatasi di material tertentu. Semua loh. Ada di Isi lain apa namanya? Tidak seluruhan Enggak di seluruhan. Tergantung tematiknya. hasil pengecekan. 8 ya? Oh iya. Sebenarnya hanya ini saja untuk yang PSU permukiman Pak Sido. Tangki septik komunal, satras air bersih, sambungan air bersih, saluran air limbah rumah tangga. Sebenarnya hanya ini saja yang di Karena awak butuh dandani jalan permukiman. Berarti gak sama lebono. Iya, Pak, bisa, Pak. Nah makanya Kayak aneh PSU itu ya paling akeh jalan saluran. Saya jalan minta kamu. Saiki saluran air bersih iku apa? Namanya iku. Sambungan air bersih. pipa PVC, BPC, SR, Monggo Mbak Desi. saluran rumah tangga. Yang ibu kita tambahin bawah, tambahin pakai. Mungkin rumah izin Bu ini yang PSU ini lebih ke Iki Mbak Desi lah permukiman. terus sisi KPR yang enggak ada. Ya. Bisa ya ayo ngomong. Jadi izin ini untuk yang PSU permukiman itu bukan yang di apa kegiatannya Cahyo yang apa itu SPM dan izin kalau terkait PSU itu kan selain apa namanya tadi jalan saluran ada itu apa namanya air limbah yang SR itu dari IPAL ke saluran rumah apa ya namanya itu program yang di Mas Julius itu kemudian Jalan drainase air minum saluran itu kan seperti jalan drainase air minum, air limbah bersama enggak masuk? PSU itu masuk bersama apa enggak? sebenarnya itu harusnya masuk sebagai fasilitas ke permukiman sebenarnya cuma mungkin karena yang PSU itu luas beda loh, akeh. kemenangan itu mungkin beda tapi masuk juga dalam fasilitas dalam lingkup perumahan permukiman. Ini sajane sing butuh juga kan. Oh, kemarin itu contoh ya di DLH itu sekarang masyarakat inginnya ada kotak tempat untuk plastik segala macam. Apik sajane. Enggak ya anu kotak kecil supaya dia plastik. Nanti kalau sudah ngumpul itu nanti dijual. Kantong. Iya. Pemilahan Iya. khusus pasti Pemilihan khusus pasti. Aku agak sih menjaluk. Nah, kalau dinas lingkungan hidup nggak ada. Itu masuk di mana? Itu juga pada saat zaman terus melakukan PSU permukiman bisa itu. Salah satunya dari dinas lingkungan hidup bisa support. Iya, ada. Itu kan tak apa kan material ya podo aja. Material apa? Material garansi loh. Tempat untuk
kotak. Itu loh, kotak kerawangan itu, kotak kerawangan. Nah, itu kok di Lebono kono. Petir anu. Jin. Plastik. Dia kena jine Tamusto itu. Ini ada percobaan mungkin bisa ditambahkan. Oke, jadi apakah skemanya sama kita masukkan di lampiran atau seperti apa? Yang ini, yang untuk PSU. Iya, di Di lampiran aja, dimasukkan ke lampiran. Oke, Mbak. Belum. Karena kami berpikirnya kemarin untuk yang PSU ini memang sengaja dilimitatif hanya 4 itu begitu. Kami berpikir seperti itu. Makanya kami masukkan itu di pasal kan, kita masukkan di pasal. Nah, karena yang untuk RTLH itu banyak item, akhirnya kita masukkan di lampiran. Kalau memang mau sekalian dimasukkan di lampiran, artinya ya tidak apa-apa kita masukkan sekalian di lampiran item-item ini, jenis-jenis PSU-nya, begitu kan? Jenis-jenis PSU-nya, gitu ya? Gimana, Bu Khalida? Kalau kita merujuk ke jenis PSU yang di perumahan, merujuknya di perumahan, itu kan sebenarnya sama ya, di perumahan dengan di permukiman, definisinya kan sama kan? Itu kan ada PSU prasarana sendiri, sarana sendiri, utilitas sendiri. Nah nanti diambil aja PSU yang mana saja. Kalau kita merujuk di aturannya PSU perumahan, ini ada 21 jenis begitu. Nah itu mau diambil yang mana, nanti kita masukkan di lampiran seperti itu, boleh? Begitu ya, dipilih dari closely dari 24 versi sama. Karena kan soalnya di sini kan ada perumahan, sekolah juga ada, ini juga ada. Tapi kita close list kan di situ, begitu kan? Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Farida? Apa? tidak terpikirkan. Jenis material atasan material dan jenis PSU-nya. Oke, jadi secara umum begitu ya. Kalau kita mau ulik lagi, yang harus kita pahami tadi itu beberapa hal esensi yang jadi kebijakan. Untuk yang RTLH desil 1 sampai 4, dia masuk di SIGA. Kalau dia tidak masuk di SIGA, artinya dia harus dimasukkan. Ini bentuknya material. Tenaga kerja itu diserahkan ke pemohon, penerima, baik itu penerima individu maupun kelompok, begitu ya. Karena ini sifatnya sebenarnya hanya stimulan, gitu ya. Terus tidak perlu ada keputusan kepala daerah, tidak perlu. Ini keputusan kepala dinas, gitu ya. Otomatis rekomendasinya juga rekomendasi dari dinas. Semuanya ini hanya bentuk peningkatan kualitas, gitu ya, peningkatan kualitas, bukan bikin baru, ya, gitu ya.
kerusakan ringan dan hanya komponen non struktural, komponen non struktur gitu ya. Oke, persyaratan yang lain sebenarnya ada. Kita tolong cari luas, begitu. Luas. Saya agak lupa di pasal mana. Luas. Luasi. Nah ini yang ayat 3. Persyaratan kecukupan luas. Sesuai ketentuan sebenarnya berapa sih? Kenapa enggak dicantumkan sekalian gitu? Untuk rumah yang luasnya berapa yang dia dapat, maksimal berapa, begitu kan maksudnya ya? Iya, yang bisa dapat asupan program, support program. Luas minimal per orang kalau sekarang itu 7 meter. Tapi kan bukan berarti kalau luas itu berarti bukan berarti kalau udah lebar nanti sudah layak sudah dibantu nanti kalau rusak ya benar. Iya, tapi kan di sini ada Kalimantan kawannya berapa? Misalnya wong itu duwe omah, luasan ya 200 meter. Ya, tapi lama-lama tuh orang rusak ya kan tetap iya. Dibantu 200 meter di luar. Lah yo, Tak bantu ngukur loh, satu rokatus apa 1,10. yang dimaksud Mas Bram itu, apakah luasan ini mutlak untuk bisa kita maksimalkan di luasan tersebut. Jadi kalau misalkan nomor 200 meter, ya ini enggak. Jadi misalnya sudah, ya sudah 60 meter loh, berarti ketemu di ruang tamu. Apakah ada bantuan? Iya ada, bantuannya ada. Tapi tidak keseluruhan. Ini pondok kan banyak hujan. Pada konten bongkar total luasannya 200, lu kangen kasih sudah. Ya kan? Apa disamakan dengan RTLH yang kemarin? Ini yang kemarin. Maksudnya kalau pokoknya luasnya cuma dia jadi saya biar cukup jadi nambahin 28 Orang. Oh ya. mau menambahkan. Jadi kalau seingat saya itu angka 7,2 itu sebenarnya merujuk pada standar luas minimum ruang lantai per kapita, jadi per orang dan per meter persegi. Jadi kalau misalkan dulu itu diasumsikan satu rumah itu 4 orang, berarti 4 kali 7,2 meter persegi. 28,8. Jadi kalau awalnya sebelum 7,2 itu seingat saya itu per orangnya itu 9. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4, jadi minimal 36 meter persegi. Kemudian ada revisi 7,2, berarti asumsinya adalah 7,8. Tadi mohon dikoreksi Ibu barangkali saya yang salah. Saya 28,8. Kalau ini kan 2,8 itu paling rendah. Bukan. Luasnya 28,8 kalau 4 orang. Ya. 7,2 itu per orang. Berarti kalau 4 orang kali 7,2. Cukupan minimal luas per orang, gitu kan? Ini kan luas 7,2 Per kapita per orang. Sudah per orang. Sama cukup kan tekon di ekspor tekon di 0,2 Per meter per berapa PU? kan cukup tekon pesan omaya ya. Misalkan kita 36 di situ. Nah aku sih selama ini kalau yang rumah tidak layak ini dia tipe 36 wis. Yang lain ya menyesuaikan dengan tipe 36-nya itu. Pada saat ternyata luasannya lebih dari itu, aku pokoknya bantu untuk 36 Banyak Ya itu berarti ya bukan persyaratan luas. Jangan menentukan luas juga usah dia. Iya, nggak usah ya. Oke, kalau zaman nggak mempersyaratkan itu ya ngapain zaman berbohong kalau itu? keselamatan sama kesehatan saya ada isinya. Yo, masuk anu iku
persyaratan di eh, di desain. Di desain itu ada 12 klausul yang ada hubungannya dengan rumah. Dari 47. Jadi yang penting dia berdasar desain ya, dan dari desain 1 sampai gitu ya, bukan 1 sampai 5 kan? Di sos 1 sampai 4 ya kemarin ya. Saya kemarin kita sempat tanyakan apakah 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Terus itu di sini kita boleh. Oke. Aku berarti ikut gitu sih. Kalau regulasi ini loh. Tapi ini kemarin jadi jadi bahasan di sekda-sekda di kabupaten waktu di Jogja. Ya tapi kan ngomong regulasinya terbitkan sehingga daerah itu jelas. Kita itu nggak boleh nimbang pokok pindah segala macam. Tapi kalau misalkan ngomong tok tapi kalau ini kayak ya. Enggak susah deh. Nah, hapusin toko Kemendagri yang lalu ya. Iya. Kalau saya kan regulasinya ada di daerah itu enak ikuti. Masalahnya pejabat ini bisa ngomong tapi tak jemput kono nanti regulasi ya ini kan daerah kayak Kalau tahu ikut. ya pada itu malah takon siki dasar di misalnya kalau harus tak bisa telepon kuasa tak usah wis mending jauh lebih fleksibel. Jadi tolong cari info. Ini ngomong ada ibu BPPKD Tagging. SIPD Tagging itu adalah Nurul Opo. Ini kecamatan. Sebenarnya kita kemarin saya sebenarnya sudah sampaikan, saya pernah sampaikan kepada Bapak Sekda apa itu sebenarnya RTLH itu tidak termasuk tagging mandatorisme, tidak termasuk, sudah clear itu tidak termasuk. Jadi yang rencana menunjukkan itu ya dia terbaru ya soalnya kita sudah buka ya. Ada tugas kan mbak. Tahun berapa? Tahun berapa? 2026 ini ya. Tapi kan setiap tahun itu berubah Pak. Makanya kita nggak bisa memastikan ini 2027 itu nanti. Makanya sing berubah terus itu yang namanya regulasi itu urut 0. Saya soalnya pernah ditanya kejaksaan seperti itu yang ada hubungannya dengan bantuan untuk bioseptik individual. Itu ternyata rekeningnya berubah terus. Dan itu ditanyakan sama kejaksaan. Dan perubahannya itu ketika turun itu Pak posisi kita mesti sudah posisi di APBD di akhir dan kemarin malah yang tahun 2026 ini posisi itu di Desember akhir padahal sudah di kan gitu. Ya penyarannya bencana itu kan terkenal Terakhir. Oke, jadi kami kemarin sebenarnya pas rapat begitu ya, sudah kita petelung begitu ya, kita cari tidak ada. Iya. Sudah kita cari Masuk mandat perasaan. Benar? Iya. Sudah. Kita lagi. Yang lama memang kalau yang lama dari Yang baru yang nomor spesifik, berapa? yang baru bintang-bintang kita tadi. Ya, nomor berapa? Oh. Yang
khusus penandaan. Penanda. Kemarin kita putus akhirnya ya. Ya itu agak hubungan kami dari Iya. dia langsung bunyi semua berita pada dia kemudian bersih lagi. Tapi kita kan harusnya kan rujukan kita kan ke Permen apa kemarin sih? KMK kan, KMK penandaan kan. Ini kan KMK yang ini menurut kami ini yang terbaru gitu. Aku belum ketemu KMK yang baru. Ini tanggal berapa? Desember kayaknya. November atau Desember? September 2025. KMK penandaan kayak ini terakhir menurut Kemudian Pak kami di Kendari itu di SIPT dia masuk ke peraturan agama itu sudah masuk di 2000 oke. itu ada lampirannya Tahu. dia masuk Di SIPD dia masuk di apa yang termasuk di tagging untuk infrastruktur layanan publik atau enggak? Masuk. untuk yang tahun ini Tahun ya tahun depan ya kita cek lagi Tapi 2020 Oh, karena kita tahu tahun depan itu sudah ada sosialisasi dan sosialisasinya bulan Maret kemarin menggunakan ini. Tuh. tapi masih tidak diperlakukan kita kan sudah merupakan bagian dari Oke, nggak apa-apa. dan katanya itu Pak Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan. Nggak masalah. Karena kemarin memang apa namanya? Nggak ada sih. tidak itu tadi lampiran Permendagri nomor 14 tahun 2025 Oh iya. iya itu tadi iya susah ditanyakan disampaikan Pak Nur 14 2025 munculnya kapan? Juni? ini muncul ke lampiran aja Juni atau Juli saya ingat saya ini September dan pada saat sosialisasi tentang tagging apa belanja infrastruktur pelayanan publik di puasa kalau nggak salah puasa kemarin itu yang dipakai rujukannya ini udah kita satu-satu kita scrolling begitu ya tidak ada. Ini untuk 2025. Tapi skemanya ini skema 27. Skemanya skema 27 baru disosialisasikan pas puasa. yang urusan perumahan Rasa aku tidak pernah Mangono koordinasi dengan Ya, kemarin kan rencananya mau dimasukkan anggarannya mau masukkannya di CK. Awalnya kita kira kan ini masuk di infrastruktur. Ternyata begitu kita buka tuh. Lama terus koordinasi karo provinsi ya, Mbak. Mbak ini. Di SPD-nya Pak, kita lihatnya di SPD-nya Mbak Nurul SPJ-nya sudah memang ada tagging-nya. ada tagging. Iya, tapi posisi untuk yang 2026 ini karena waktu kita ada di situ tuh Pak, kita kan nyari kan Pak bukan kita itu akhirnya Rufan itu. iya akhirnya kita sama masukan yang ini kita carikan Pak. Itu jangan lupa sih. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Mana pakai. Ya, berarti akhirnya kan semangatnya nih buat. Iya.
Ya, mereka Masuk kemarin rapat itu, waktu rapat di itu juga ada banyak teman-teman di grup itu bahwasanya BK itu kan bisa dimasukkan dari infrastruktur juga banyak dari BK kan bantuan uang. Sebetulnya di pertanggungjawabannya aja. Kalau bukan BK itu PJ itu ya kalau cawe-cawe kan tentang jawabannya. Kita melaksanakan misalkan anggap aja kerja bareng silakan kan. itu kan masukkan ke OPD. Tapi kalau BK kan ya memang yang melaksanakan desa. Tapi maksudnya ketika BK itu untuk infrastruktur itu bisa di-tagging. Nanti teman-teman kabupaten lain itu bisa di-tagging untuk di infrastruktur. Wong iku padha takon aku kabeh. Takon kabeh. Berarti Pak Sekda jadi narasumber. Iya. Termasuk DPP sama. Jadi wah. Ada yang musuh orang saya Pak. Itu kamu. Oke, jadi Mbak Rina ya tadi ada klausul rincian. Ada klausul di situ material yang menyesuaikan kebutuhan. Aku tak belum. Lebih baik detailkan aja untuk material-material itu sehingga masuk di ICPD-nya. Gitu. Ini loh. Jadi nomor 9 material sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan saya, SIPD-nya itu seperti apa kalau dimasukkan seperti itu? Misalkan butuh keramik, butuh grinder, butuh kunci. Harus ada. Oh, isi loh. SSN-nya. Itu jawabannya apa? Kalau Jawabannya tidak bisa. Artinya kalau kita bicara ini jadi mulai ada 20 item ya, sampai 20. Karena ini masuk PSU. Ya, tadi sudah kata ya. PSU untuk perumahan dan pemukiman. Kalau perumahan jangan, karena ini aset itu milik pemerintah daerah. Tapi kalau di permukiman itu berarti yang di desa boleh lah itu nanti kita memberi bantuan kepada pihak desa. Yang notabene bukan aset kita. Masyarakat bukan aset kita. Namanya di situ terus tektor ya. Terus saya belanjanya kata kan pasti di rekening yang sama. Makanya sekarang SPD kita itu sangat detail seperti itu. Makanya kalau Anda kepingin detailkan, ya detailkan. Mau 30 klausul, 50 klausul, nggak apa-apa. Tapi itu yang memang nanti akan diserahkan di klausul di situ. Iya. Asal nanti Jadi ada klausul itemnya, ada harganya. Perkara itu nanti menyesuaikan. Oh ternyata yang banyak itu ternyata genteng misalnya. Itu genteng lebokno, genteng itu lebokno. Oh ternyata bata yang banyak ya apa-apa bata. Klausulnya di situ memang dalam bentuk global, tapi rincian di sini itu meliputi item ini. Di luar itu gak iso. Jadi sama niku iso nolak nang Pak. Pak, Bu, aku kepingin apa jenenge botol apa jenenge Pleo. Ono Pleo, sing ono iku Mak. Apa jenenge iki wadahe wadah kita. Ya udah, wadahnya ini ada. Ini silakan beli sendiri. Saya tadi kan PSU itu tolong didetailkan karena jalan itu ada 3 ya, jalan aspal, jalan paving dan jalan beton. Kemudian terkait dengan saluran apa, bis beton atau mungkin saluran gutter dan sebagainya. Monggo. Oke, deal kayaknya sudah. Saya mau menambah satu kalau boleh. Saya setelah ini kemarin, setelah kita itu selesaikan sebenarnya draft ini, saya baca Pergub 1 2026-nya Jatim. Gitu. Saya baca Pergub 1 2026 Jatim
di Monev di belakang bawah. Saya agak lupa, tapi saya ingat di bawah. Oh, bawah. Pertanggungjawaban pelaporan pembinaan pengawasan jangan ketik aja Apip deh. Apip atau aparat apa itu? Aparatur next. Nah, Ini Ya ikut, absen ya. ya ada lagi bawahnya. Ya, jadi kasih sanksi. begini, saya itu baca ini aku nonton, terbaca kayak apa. Jadi begini loh, skema pengawasan itu harus melalui Apip dulu, tidak ada aparat lain. Kalau kita baca perbuk ini, saya udah baca, aku delok perbuk ini hati itu, sehingga perbuk ini. Karena tidak ada aparatur lain selain Apip yang masuk duluan, begitu. Skemanya sedikit ke atasin dikit, saya nggak bisa, tapi kalau gini. Atas Kayak sanksi-sanksi itu sudah ditetapkan di sini. Iya betul. Jadi Apip yang menetapkan duluan. Jangan yang lain. Implementasikan di perbuk yang lain. Nanti. Next fine aja Bi. Fine itu di atas ini ke atas. Nah, enggak maksud oke. Ya. Berdasarkan hasil audit Apip. Oke ya, terus naik lagi. Pengenaan sanksi kepegawaian atas gitu, kalau atas sanksi kepegawaian turun, ini sanksi kepegawaian turun lagi. Nah ini sanksi ganti kerugian karena 12.5E karena 12.5E Ki, tolong Ki, 12.5E naikin aja. Nah, sanksi-sanksi administrasi yang ada di sini ini saya setelah perbuk ini jadi kapan hari itu saya baca perbuk ini. Iya, bukan perbuk ini. Saya tuh kepikiran, kenapa enggak kita klausulkan seperti ini? Jadi tidak ada orang lain masuk kecuali Apip duluan. Ya, harus ketika yang lain masuk itu harus melalui ini dulu. Iya. Iya. Apip dulu. Urusan administratif itu Apip dulu. Jelas ya. Bukannya kita mau apa ya? Cuman Kan ditandani di sini salah. iya, 10 juta coba. Saya sebenarnya tidak ngomong besar kecilnya secara materi pelanggaran ya, bukan masalah besar kecilnya pendanaan gitu ya, uang yang keluar sebenarnya bukan itu maksud saya. Tapi secara administratif pengenaan sanksi itu kan sampai ke pemidanaan. Kita hari ini kita kan nggak nyaman toh dengan yang model-model seperti itu. Makanya saya ingin memfilter dulu dengan sanksi administrasi. Saya mau izin ke rapat. Kalau boleh Pak Seda, kami skemakan Pergub. Kita contoh Pergub 1 2026-nya Jatim. Untuk skema pengenaan sanksi administrasinya kami masukkan seperti itu, kalau boleh. Oke, boleh?
kalau boleh nanti biar dimasukin sama. Jadi aku senang aku belok klausul itu. Saya sebagai orang hukum ya, saya baca Pergub Jatim 1 2026. Barusan kemarin saya baca sebulanan yang lalu. Artinya juga itu akan memberikan kenyamanan kita sebagai ASN ketika melaksanakan, tidak langsung dengan yang lain, tapi paling tidak kita dibenahi dulu dari unsur dalamnya dulu. Benar. Itu nanti hasilnya seperti apa kita membenahi, itu nanti akan menjadikan kita nyaman melaksanakan. Ya. Saya baca Pergub itu enak. Bukannya kita mau kita mau ada niat macam-macam, bukan. Tapi kenyamanan dalam bekerja itu juga tetap saya merasa harus. Ya boleh caranya konco-konco itu nyaman bekerja. Itu ya. Nyaman itu tidak kaku. Nyaman itu artinya ada aturan yang melindungi kita dalam bekerja, gitu maksudnya. Iya, tapi perasaan dari kerja itu takut. Iya. Oke. Mungkin Pak Pram, Mau Pak Jaki di depan Pak Jaki. mungkin kami terkait sanksi ini ya. Ya. Kalau hemat saya mungkin sanksi ini mungkin di dalam Pergub ini tidak kita butuhkan, karena dalam ini berkaitan dengan bantuan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini yang disampaikan Pak Pram kan terkait update itu terkait dengan kinerja kita ya, terkait aparatur kita ya. Tapi ini kan terkait bantuan kepada masyarakat. Nah, yang dimaksud sanksi di Pergub ini adalah sanksi kepada yang menerima bantuan bila tidak melaksanakan atau lain sebagainya. Tapi kalau sanksi ini kita masukkan di sini, saya juga berpikir nanti beratnya nanti di kepala dinas. Nanti karena ada penyelewengan. Enggak malah terselamatkan. Bukan juga Pak. Sama ya pada saat yang dikasih bantuan itu wis jika ini itu semuanya dibiarkan aja. Singkatnya itu malah urusan lebih jauh mana. Karena ini kan gini loh. Saya jauh diintegrasi. Kalau aktif itu internal. Aktif itu internal. Dan internal ini arahnya bukan ke anunya, ke PD-nya loh. Ini kan yang ke penerima bantuan. Itu nggak akan merambat kemana-mana. Ini kan semacam gini loh. Kita itu ada soperapinya itu tapi internal. Kira-kira inspektorat ini atau dari APID, apakah kira-kira masuk ke ranah hukum? Kan enggak, lebih banyak ke pembinaan. Ya, maksudnya. Api ini itu juga rumuskan. Tapi kita kan hati-hati ya masukkan di sini. Karena aspek ini, inspektorat ini ada di dua kaki. Satu yang ada hubungannya dengan permintaan bantuan dari pihak Forkopimda ke pemerintah daerah untuk mengusut sesuatu hal. Ini mereka itu ada di sana. Nah, ini filternya itu namanya aktif di inspektorat. Cuman mohon izin kalau sudah. Ya, oke. Konsepnya kan seperti itu ya. Ya, konsep seperti itu. Cuman apakah APID ini dalam menangani suatu taruhlah pelanggaran hukum ini juga berlaku kepada masyarakat umum selain dari aparatur kita? Sekarang itu loh, desa segala macam ya APID lagi. Iya desa Pak, kalau desa kan pemerintah. Sama. Tapi ini kan masyarakat. Sekarang pertanggungjawaban dari anggaran yang dikeluarkan APBD ke masyarakat, siapa sih sing memeriksa ke lembaga segala macam kan inspektor semua. Berarti kan swakelola ya, OPD lainnya, lembaga, dan yang terakhir masyarakat. Itu diperiksa apa enggak ini yang dua yang terakhir? Diperiksa. Iya, saya memang kepikiran itu. Jadi kenapa coba cek 1/2026 itu tentang apa sih? Pergub apa?
Pergub apa? Biaya penunjang operasional pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Bosda, ya. Ini BPOPP. Kalau istilahnya di provinsi itu BPOPP. BPOPP. Saya tahu kasus persis sudah terjadi. Sudah diputus sama APIK pengembalian 500 juta hari ini, 2 hari yang lalu. Tidak ada aparatur yang lain masuk, tapi pengembalian mas, karena ini memang pure kesalahan administrasi. 2 hari yang lalu saya tahu pengembalian ada salah satu satuan pendidikan kejuruan di Gresik, pengembalian 500 juta melalui kejaksaan. Tapi ini yang memutus siapa? 2 hari yang lalu Pak. Yang memutus siapa? APIK provinsi. Kejaksaan nggak ngapa-ngapain. Kejaksaan mengiyakan kalau memang ini sanksi administrasi. Karena memang skema ini ilmiahnya ya, optimum remedium dari pidana itu jangan dilaksanakan sebelum administrasinya. Nah, makanya istimewa aja. Istimewa. Saya sebagai orang istimewa. Makanya saya tahu ini sebulanan lebih yang lalu. Saya baca pergub ini. Saya dengar kasus 2 hari yang lalu. Kembali 500 juta SMK di Gresik melalui kejaksaan. Makanya saya begitu kemarin itu ada dengar tak baca lagi 1 2026 benar yang jalan APIK provinsi. Kalau di proses di APIK kan selesai, ya. Di foto karo ini ada BPK, karo inspektorat sama aja. Itu internal yang domennya. Pada konteks itu diselesaikan. Ya, optimum remediumnya Ya, seperti itu. Sajanya ini lebih shift sedikit rasanya. Jadi di bab 7 pasal 27 nanti itu kita rombak total ini ya. Sajanya aku ngerti kasus ini apa saya tahu sangat detail yang dari 500. Saya tahu sangat detail dan maka dalam kita oke, ada lagi Pak Sekda barangkali bisa terima kasih ya, ini cukup menarik ya, dan saya berharap mungkin kalau ada banyak hal yang kita itu kadang dibenturkan, ada keinginan Pak Bupati untuk ini dan sebagainya. Ini menarik untuk, kalau menurut saya menarik. Kenapa saya mau hadir untuk ini? Karena ini hal yang kalau menurut saya ini merupakan pembelajaran bagi kita semua, bahwa semua hal yang kita lakukan dengan konsep ada regulasi yang jelas itu akan berdampak implementasi pelaksanaan itu clear, nggak ada permasalahan. Karena juga melaksanakan kegiatan juga nggak kesulitan, kemudian implementasi dari kebutuhan dari Pak Bupati itu bisa tersalurkan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, mekanisme terkait dengan punishment ya. Punishment itu berlaku untuk semua pihak. Dan ini yang nanti
perlu dimaksimalkan. Jadi KPK kemarin salah satu yang tidak istilahnya setengah diharamkan ya kemarin itu karena BK hibah bansos itu banyak ditengarai ada permasalahan terkait dengan SPJ, dengan ini dan sebagainya, sehingga terkait dengan konsep yang jelas ya ini salah satunya ya untuk memperjelas bahwa kita melaksanakan konsep dengan jelas, dan screen ini adalah untuk menyelamatkan dari OPD dari area yang lebih tidak mengenakkan pelaksanaan. Jadi sambil contoh ya, Lamongan itu 9 tahun ya, 2017 ya, 2018 itu posisi sekarang sudah berapa tahun. Tapi ternyata PPK-nya kena, dan posisi hal seperti itu ya ojo sampai terjadi di kita. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah regulasi kita itu yang enak untuk kita, bukan yang pada saat ada regulasi ada celah dan itu dari pihak samping dan sebagainya itu memanfaatkan. Jadi kita nggak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu kalau menurut saya ini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk regulasi-regulasi yang lain, utamanya yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi apabila masyarakat itu tidak menyelenggarakan bantuan yang kita berikan dengan baik dan benar, maksud baik kita itu ditompo dengan hal yang lain, itu ya berakibat punishment di mereka juga seperti itu yang selama ini nggak pernah terpikir di kita kan. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya koordinasikan bersama. Semoga ini bisa menjadi hal untuk kebaikan dari proses regulasi terkait dengan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.